Mangga silakan, siapa tahu ada apa dulu gitu, nanti pasti kita sambungin ke hikmah-hikmah yang kemarin dia dapat. Ya, Mangga. Jadi kayaknya kan kalau misalnya kita dari rumah nih udah berusaha untuk positif gitu ya, ada sesuatu hal yang semuanya kita positifin aja. Kita pergi nih ke suatu tempat, tiba-tiba ketemu sama orang tuh dia ngasih efek ke kitanya, aku ngomong gitu. Yang buat kita tuh, aduh, kok saya kepengaruh ya, ini harus marah atau gimana gitu. Itu buat switch yang dari kita emosi terus kita ketenang lagi itu kadang-kadang gimana ya, supaya cepat gitu kita positif lagi gitu. Soalnya kadang-kadang jadi kepikiran, aduh benar ya omongan orang itu, ternyata sikap saya harus marah gitu, harus ngomel gimana. Nah saya ingin bisa switch lagi gitu kan, supaya saya bisa balik lagi. Oke. Jadi lebih ke positif ya. Gimana menjaga positif gitu ya? Oke. Ada lagi? Ya. Bagaimana cara kita jadi cepat splitnya untuk kesadaran gitu? Dari Reta itu ada satu pembelajaran nih Kang ya, untuk ada empat tahapan untuk mencapai manunggaling gitu ya. Satu itu Dhyana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, dan terakhir itu ada Bhakti Yoga yang terakhir. Nah ternyata di situ Bhakti Yoga itu adalah cinta yang murni ya kan, cinta kasih gitu. Ternyata di antara itu cinta kasih itu yang paling cepat gitu untuk mencapai diri sejati atau kesadaran gitu. Jadi kan dihubungkan sama fitrah kita gitu ya kan ya, kita itu memang cinta kasih gitu. Jadi mohon dielaborasi lagi lah itu kan. Oh, oke. Kenapa lebih cepat gitu si cinta kasih gitu ya. Oke. Oke. Sip ya, kita bahas satu-satu ya. Oke. Ibu-ibu ini kan saya udah lama nggak ngajar, jadi ini rada kaku-kaku dikit nggak apa-apa ya. Nanti juga lancar. Ya, soalnya nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Yang kemarin-kemarin udah di reset masalahnya gitu. Udah fresh OS nih sekarang gitu. Oke Bu, sekarang pertanyaannya gini. Lampu bisa nyala, itu harus ketemu positif dan negatif nggak? Oke. Berarti ibu-ibu pengen punya hidup yang positif terus nggak? Oke ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau kita pengen bicara tentang life is all about positivity gitu ya. Pokoknya positif. Jangan lupa bahwa sesuatu yang menyala itu nggak mungkin kalau tidak ada paradoks atau tidak mungkin tidak ada yin yang itu nggak mungkin. Oke? Nah, sekarang yang jadi masalah adalah pemahaman kita tentang sesuatu hal yang kita lihat sebagai positif gitu. Jadi kalau sekarang bicara udah positif aja, sebenarnya ibu-ibu pernah dengar kata-kata toxic positivity nggak? Saking positifnya seseorang, tapi dia jadi menderita gitu. Udah ada kebul atau asap gitu ya di dapur, udah positif aja nggak apa-apa, padahal kebakaran gitu misalnya. Ya betul nggak? Oke, berarti sekarang saya tanya, hidup ini mencari positivity nggak kira-kira? Enggak. Makanya kata kunci dari semuanya adalah, intinya adalah balance. Seimbang. Yang kita cari itu adalah titik equilibriumnya gitu. Titik kesetimbangannya gitu. Jadi maaf ya, mentang-mentang udah ngaji lama, saya tuh nggak mau marah. Jangan, atau ibu nggak marah pusing gitu. Apalagi yang suka marah-marah gitu misalnya. Sip ya? Oke, jadi nomor satu, kita penting dulu untuk ngerti bahwa tidak segala sesuatu itu penting untuk semuanya positif tuh nggak gitu poinnya. Karena kata kuncinya, nanti kita ngerti bahwa segala sesuatu dalam balance, kata kunci dari balance itu cuma satu, menerima. Berarti pertanyaannya, PR besar kita tuh bukan pengen jadi positif, bukan. Belajar melakukan yang namanya penerimaan. Karena seperti apa yang kita udah bahas ulang-ulang, apapun yang datang ke kita, itu semua tamu gitu loh Bu. Itu semua pasti datang ke kita. Semua perasaan, marah, benci, apa dan lain-lain, itu semua adalah tamu yang akan datang ke kita setiap saat. Tergantung kita mau fokusnya kemana gitu intinya. Sip ya? Jadi ibu jangan pengen seharian positif, semuanya oke semua. Nggak bisa. Semakin ibu pengen positif, semakin kita nggak akan menuju kepada keseimbangan.
Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip ya. Berarti yang kita cari positifnya atau seimbangnya? Nah, gitu. Karena kata kuncinya nanti berbicara tentang keseimbangan inilah kalau pakai bahasa teologis disebut tauhid gitu loh Bu. Makanya tauhid itu ahad. Ahad itu udah menyatu gitu. Ahad itu udah menyatu bahwa saya menerima sakit dengan sehat dengan bahagia yang sama gitu. Saya menerima orang yang menyenangkan dan menyebalkan dengan bahagia yang sama. Kenapa? Buat saya nggak ada bedanya lagi gitu kira-kira. Sok saya mau nanya, ibu-ibu mending sehat, mending sakit? Oke, sekarang saya tanya, ibu kalau lagi sakit menderita nggak? Apa yang membuat menderita? Karena nggak mau sakit. Betul nggak? Karena nggak mau sakit. Ketidakmauan saya yang membuat saya tidak menerima rasa sakit itu hadir. Maka saya tidak berteman dengan sakit gitu. Nah, nanti Bu, itulah kenapa kalau Quran tuh ngomong, kita tuh melakukan yang disebut ta'aruf, mengenal, supaya kita tuh berteman dengan sakit, penderitaan, kebencian. Nanti tuh jadi temenan aja sih gitu. Karena kalau kita udah temenan sama semua penderitaan, rasa sakit, rasa benci, itu semuanya akan jadi damai buat kita. Kenapa? Saya tidak menolak lagi kebencian. Berarti sekarang saya tanya, sumber utama permasalahan dalam hidup kita tuh bukan masalah siapanya, bukan masalah positif atau negatifnya. Kata kuncinya apa? Penolakan. Betul nggak? Sip ya. Dan sekarang saya tanya, penolakan datang dari mana? Ih, dengerin dulu pertanyaannya. Contoh. Ibu kalau ketemu orang nyebelin, sebel nggak? Kenapa bisa begitu? Tidak menerima kekecewaan. Kita masih membedakan atas bawah, benar salah, hitam putih gitu nggak kira-kira? Berarti segala sesuatu yang kita tolak gara-gara apa coba? Ya oke. Tidak sesuai dengan apa? Keinginan. Sekarang saya tanya, keinginan datang dari mana? Semuanya datang dari konsep. Karena ibu udah mengkonsepkan bahwa yang benar itu adalah sehat, gitu loh. Betul nggak? Karena ibu sudah membayangkan bahwa menantu yang baik itu harus gini. Suami yang baik itu harus gini. Islam yang baik itu harus gini. Jadi konsep nggak kira-kira? Nah, si konsep ini jadi belief system nggak kira-kira? Jadi semua kata kunci apapun kerumitan dalam hidup karena kita memegang konsep. Dalam bahasa Quran, konsep ini disebut buah huldi, gitu kira-kira. Makanya Adam makan buah huldi nggak? Ibu ingat cerita Adam? Makan buah huldi dia, maka dia diturunkan dari surga, betul? Berarti ketika Adam makan konsep, dia udah nggak pure sebagai kesadaran. Clear nggak? Berarti kalau dia lepas dari kesadaran, dia menuhankan konsep. Maka konsep inilah nanti yang disebut ilah. Maka dalam tradisi Islam, la ilah, maksudnya apa sih? Ayo kita sering la ilaha illallah sampai ribuan kali, betul nggak? Tetapi kalau itu cuma dibunyiin tapi nggak ngerti konteks ininya, ya nggak bagus juga sih. Tapi nggak merubah apa-apa gitu. Betul nggak? Berarti pertanyaannya kalau masih ada ilah, apa yang terjadi? Kita keluar dari kesadaran. Karena kita dikuasai oleh konsep. Berarti kalau lagi keluar dari ketauhidan, kita lagi menyekat. Kita lagi terkotak-kotak. Kita lagi eksklusif. Maka salah satu ciri eksklusif adalah aku lebih baik dari kamu. Betul nggak? Yang ngomong aku lebih baik dari kamu siapa? Setan. Nah berarti setan akan selalu ada nggak? Berarti setan dimusuhin atau ditemenin? Nah gitu pintar. Sip ya. Berarti si setan perlu nggak? Perlu. Karena kalau nggak ada setan, kita nggak bisa bedain mana ilah, mana Allah.
Sampai sini oke dulu. Oke. Sampai sini oke dulu. Oke Bu ya, kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan ya. Pas kemarin saya pergi ke sana tuh baca buku tuh tentang ini sih Bu. Tentang setan. Jadi memang tentang setan. Saya tuh penasaran di Melbourne ada setan nggak ya? Ada juga ternyata gitu. Kirain setan cuma ada di Jakarta, Bandung, kirain ya. Ternyata di Melbourne juga ada gitu. Oke. Nah, sampai sini dapat dulu nggak? Sampai sini dapat dulu nggak? Oke. Sekarang saya tanya, kita renungkan dulu ya. Kita renungkan dulu. Oke. Berarti ada yang disebut kesadaran. Oke. Dan ada yang menutupi kesadaran, namanya adalah konsep. Jadi kalau tadi Teh Lilis bilang gimana untuk kembali ke kesadaran apa dan lainnya, seumur hidup PR kita ini hanya berbolak-balik dari ini aja, udah nggak ada lagi. Makanya Bu, maaf ya, sampai detik ini, maaf ya, orang yang udah ada di kesadaran puncak selalu ada di sini, itulah yang disebut Islam gitu. Maka Islam itu artinya berserah total, artinya apa? Sudah melepaskan semua konsep, karena kenapa? Saya hanya menerima semua realitas, titik. Berarti di saat ini ada orang Islam nggak? Nggak ada. Yang ada orang selalu berproses menjadi Islam. Ya kalau agama boleh-boleh aja sih. Kan KTP Islamnya, betul nggak? Tidak ada konsep selain realitas. Loh, realitasnya dia begitu kok. Sekarang saya tanya. Ibu bilang orang ini nyebelin atau orang ini menyenangkan gara-gara apa? Kita punya konsep, betul nggak? Sekarang kalau ibu lepasin konsep, mau dia nyebelin, mau dia menyenangkan, buat ibu beda nggak? Enggak dong. Ulang. Contoh. Bu, punten ya. Ibu lagi lihat apa nih sekarang ini? Papan tulis. Ibu ketika ngomong papan tulis, proses apa yang sedang terjadi? Belajar. Gini. Kenapa ibu bisa ngomong ini papan tulis? Kenapa? Gimana coba prosesnya gimana? Saya nanya, ibu dengar, ibu lihat pakai mata, mata masuk ke dalam konsep, konsepnya ini disebut papan tulis. Betul nggak? Yes. Sekarang saya tanya, kalau saya sebut ini pisang, ibu-ibu komplain nggak? Protes. Komplain nggak? Iya. Kenapa? Karena bukan pisang. Padahal kalau saya dari kecil dikasih tahu ini pisang, saya akan nyebut apa ini? Pisang. Jadi yang benar pisang atau papan tulis? Papan tulis. Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Sampai sini oke dulu. Sampai sini oke dulu. Karena gini Bu, nutrisi pikiran harus diisi. Karena kalau nutrisi pikiran nggak diisi, kita nggak akan bisa melepaskan. Jadi lucu Bu. Hidup ini suruh belajar, tapi endingnya suruh lepasin apa yang udah kita pelajari. Karena kalau kita nggak berusaha melepaskan pelajaran yang lama, kita nggak akan membaru gitu loh Bu. Itu uniknya. Makanya nanti kita akan nyambung. Kenapa sih dalam perspektif tasawuf, ada 3 jalan untuk kembali ke Tuhan. Nomor 1, the way of knowledge gitu, pengetahuan. Iya, kita nggak punya pengetahuan, nggak bisa balik lah dalam tanda petik. Maka dari buayan sampai liang lahat, betul nggak? Karena si knowledge ini yang akan menghantarkan kita. Yang kedua, the way of suffering. Menderita. Karena tanpa penderitaan, kita nggak akan menemukan kesejatian gitu. Dan yang nomor 3 puncaknya adalah the way of love. Jalan cinta gitu. Kan kita pernah bahas ya. Knowledge itu disebut Mahdi. Love itu disebut Isa. Pernah dengar nggak? Isa akan hadir kembali. Pernah dengar? Terus emang Isa akan datang dari langit bukti? Kan nggak gitu. Kehadiran Imam Mahdi, pernah dengar nggak? Kan bukan berarti ada orang namanya Mahdi datang lagi. Enggak gitu juga gitu. Tetapi ketika kita mendapatkan knowledge dan mendapatkan welas asih, disitulah hadir gitu. Makanya ini semua yang akan menjadi jalan kita, ujungnya cuma satu, kembali kepada kesadaran murni gitu kira-kira. Sampai sini oke? Ya. Jadi kalau misalkan ini pokoknya harus gini, harus gitu, itu enggak.
nggak berlaku ya? Maksudnya Iya. nggak usah kita memaksakan gitu ya? Iya, gini. Contoh. Supaya kayak pengajian kita buka ayat dikit ya. 50 ayat 45, Bu, silakan. Surat Qaf ayat yang paling bawah. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf 50 ayat 45. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. oke. Kami di situ siapa coba? Sistem ya? Oke. Berarti di semua kita ini hidup dalam sistem nggak kira-kira? Iya dong. Ibu tahu kemarin Windows acak-acakan ya? Sedunia gara-gara blue screen Windows shutdown tuh. Berarti kita under sistem, betul nggak? Yes. Berarti kalau ada sistem, kita mengikuti sistem nggak? Yes. Pertanyaan, kalau kita mengikuti sistem, berarti kita tunduk patuh sama sistem nggak kira-kira? Nah, sistem inilah nanti yang disebut sebagai sunatullah gitu kira-kira. Sip ya. Kami lebih mengetahui, yang bikin sistem aku. Yang paling tahu sistemnya ya aku. Sekarang saya tanya, yang paling tahu isi Quran yang sebenarnya siapa, Bu? Yang bikinnya. Makanya kita ini cuma dapat sebatas tafsir. Betul nggak? Pertanyaan, kalau saya mendapatkan tafsir, Ibu mendapatkan tafsir, bisa beda nggak kira-kira? Bisa. Berarti tidak ada absolut tafsir. Sekarang saya tanya, berarti kalau mau cari kebenaran di mana? Lampaui tafsir. Betul nggak? Akhirnya jadi rasa. Karena kalau udah rasa, nggak bisa lagi diceritain. Udah nggak akan ada lagi perdebatan dalam rasa, gitu kira-kira. Nah, kembali ke tadi. Bu, maaf ya. Kalau udah masuk ke dalam level cinta kasih, udah nggak ada perdebatan lagi di situ. Makanya Rumi mengatakan, pena ini akan hancur, akan rusak, akan patah kalau untuk menuliskan cinta. Nggak bisa lagi. Berarti kalau kita masih benci sama seseorang, kitanya kekurangan bahan bakar cinta kasih. Berarti cinta kasihnya lagi ketutup gitu kira-kira. Ketutup oleh apa? Konsep. Ibu, saya ngomong cinta kasih itu bukan love romance pacaran gitu, bukan loh ya. Bukan. Bukan romance love gitu, bukan PDKT gitu, bukan itu poinnya. The true love itu adalah kunci dari semua prosesi energi terbesar adalah cinta kasih. Inilah yang disebut dengan yang namanya Rahman Rahim gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip ya? Nah, berarti kalau di situ disebut kami, ada satu sistem nggak? Sip, lanjut. Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Bukan seorang apa? Berarti kalau saya memaksakan sesuatu kehendak saya kepada siapapun, lagi ngancurin sistem nggak kira-kira? Iya, makanya ibu semakin maksa anaknya buat sholat, nggak akan sholat dia gitu. Semakin maksa harus gini, nggak akan. Kenapa? Karena segala sesuatu dalam tanda petik akan kembali dengan keselarasan sistemnya masing-masing gitu kira-kira. Sip ya? Makanya kan selevel Nabi Muhammad aja nggak bisa ngerubah pamannya, betul nggak? Berarti tugas kita hanya bisa menginspirasi, titik. Nggak bisa ngatur. Jadi kalau tadi ibu bilang bahwa harus, saya selalu ulang-ulang ya, ibu-ibu punten mohon maaf. Dalam hidup itu nggak ada harus. Nggak ada harus, nggak ada ideal. Harusnya nggak ada. Kenapa? Harus kita saat ini sama harus kita 15 tahun yang lalu beda nggak? Beda. Jadi nggak ada harus dalam hidup gitu. Sip? Oke? Aduh, diam-diam gini. Ini oke nggak nih? Ya, Bu, silakan. Tadi sudah dijelaskan itu kembalinya kepada kesadaran. Ya. Tapi ini pengalaman kecil aja sih kan. Umpamanya saya ikut kenakalan di gereja. Ya. Terus ketemu saudaraku, bagaimana dari gereja? Hah? Kenapa? Gitu. Nah, reaksi itu apa yang saya harus alasan apa yang saya bisa mengutarakan kepada saudara saya itu? Ya. Karena dijelaskan seperti apapun, Nggak bisa. dia nggak akan terima. Oke, belok dulu dikit ya. Surat 6, 116-nya belok dulu dikit. Bagus, Bu, pertanyaannya bagus banget. Nah, itu nanti kenapa cinta kasih itu harus ada tuh di situ. Penting untuk ada tuh di situ. 6, 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
teman-teman, suara aman? Ayat 116. Hmm. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi. Oke, tahan dulu. Bu, kita belajar dari epistemologi kesadaran dulu sedikit ya. Dikit aja. Punten nih. Saya mau tanya. Di ruangan ini ada 50 orang lah ya, anggap begitu. Di 50 orang di sini, kesadaran itu banyak atau satu? Atau satu tuh nggak enak lah ya bahasanya, tunggal aja ya. Di 50 orang ini, kira-kira yang membedakan orang-orang di sini 50 apanya? Ini menyatu nggak sebetulnya? Menyatu. Berarti kesadaran itu tunggal nggak? Sip. Itu dulu. Kesadaran itu tunggal. Oke. Udah ya. Kesadaran itu ahad. Makanya kul hu Allah hu ahad. Nah, sekarang saya tanya, berarti kesadaran saya dan kesadaran ibu-ibu, kesadaran yang sama nggak sebenarnya? Sama. Tapi kenapa pemahaman kita beda? Karena kita dilapisi oleh konsep yang berbeda-beda. Betul? Betul? Berarti kesadaran tertutup oleh apa? Konsep. Tertutup oleh buah huldi. Sekarang saya tanya, kalau kesadaran tertutup oleh konsep, berarti yang muncul apanya? Konsepnya. Maka disebut sebagai persepsi, disebut sebagai asumsi, disebut sebagai sudut pandang, jarak pandang, lingkar pandang, dan seterusnya. Betul nggak? Sip. Sekarang saya tanya, maaf ya. Kalau kesadarannya Ibu kalau saya ngomong satu supaya gampang aja ya. Menyatu sih sebenarnya ya. Oke. Ada dua orang nih. Si A sama si B. Si A Kristen, si B Hindu. Sekarang saya tanya. Orang yang Kristen sama orang yang Hindu sebetulnya pada puncak ujungnya kesadarannya sama nggak? Sama. Saya tanya, kesadaran punya agama nggak? Nah, pertanyaan, yang punya agama apa? Konsep. Betul? Jadi ibu-ibu ini Islam nggak? Iya. Betul nggak? Toh kita tahu Islam karena dikasih tahu sama orang lain, betul nggak? Iya, kita percaya sama omongan orang lain, kita percaya sama A, B, C, D, sama apa yang dibaca, apa yang diapa. Kita percaya kepada itu, betul nggak? Tetapi apa yang kita percayai belum tentu kita alami, betul nggak? Sehingga kalau kita bicara percaya, itulah yang disebut believer. Orang yang percaya. Dan orang yang percaya itu nggak akan nanya kenapa, nggak akan nanya why, tidak akan memperdebatkan, pokoknya percaya aja. Taklid nggak? Taklid. Akhirnya dia termakan oleh dogma dan doktrin, gitu nggak kira-kira? Yes. Ibu di Quran sering banget nggak? Tatafakkarun ta'kilun. Tatafakkarun ta'kilun. Sering dengar gitu nggak? Maka kenapa kamu tidak memikirkan? Untuk orang believer, pemikiran nggak penting. Yang penting ngikutin apa yang paling benar, konsepnya gimana, itu yang paling benar. Dogma dan doktrin nggak? Nah, pertanyaan. Ulang ya, ulang. Si A agamanya Kristen, si B agamanya Hindu. Yang berbeda apanya? Konsepnya. Betul nggak? Tapi kesadarannya sama nggak? Kalau dia dua-duanya melepaskan konsep, akur nggak? Nah, udah gitu aja. Berarti sekarang orang ribut gara-gara apa? Menuhankan konsep. Dalam bahasa Quran disebut musyrik. Maka janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik yang akan membawa kamu ke neraka. Gitu nggak kira-kira? Ribet. Kenapa? Dia ributnya di konsep masalahnya. Sementara selama ini kalau dengar musyrik adalah orang yang agamanya bukan Islam. Betul nggak? Sekarang saya tanya, orang yang KTP-nya Islam bisa musyrik nggak? Bisa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, kembali ke pertanyaan Ibu. Bu, sampai sini oke ya? Kita ngalir nggak apa-apa ya? Oke, sip. Supaya dapatnya nggak direka-reka gitu. Supaya jalan aja gitu.
Nah, saya balik nih. Ulang ya, sekali lagi ya. Ada kesadaran, begitu lahir, kita diinsalin konsep. Oke? Berarti kalau kita diinstal konsep ketika lahir, kesadarannya ketutup nggak? Ketutup. Nanti pada usia tertentu si kesadaran tuh teriak, "Woi, kamu tuh bukan itu, kamu tuh bukan itu," gitu loh, Bu. Dan yang memanggil kepada kesadaran itu rata-rata penderitaan. Berarti penderitaan itu jalan pulang ke kesadaran nggak? Iya, berarti penderitaan adalah jembatan yang sangat baik untuk kita melepaskan konsep. Karena kalau ibu saya nggak menderita, kita akan pakai konsep lama terus, nggak mau berubah. Jika ada orang ngomong seperti itu ya cuekin aja. Nah, nanti kita ngerti, Bu. Beda antara cuek mengerti dan cuek sadar itu beda. Karena kalau cueknya nggak ngerti, itu akan menjadi luka di sini. Tapi kalau cueknya paham, itu nanti akan menjadi keselarasan. Nah, mungkin ada dua, ada cuek dan ada menerima dan embrace. Dua-duanya tuh nggak penting sih, tapi yang satu saya ignore. Kalau ignore, ditolak, tapi nggak beres. Tapi kalau embrace ditolak, tapi nggak masalah gitu. Sip ya? Ulang. Pertanyaan. Boleh 6116-nya diulang lagi? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Oke, kebanyakan orang akan menyesatkan dari jalan siapa? Allah. Oke, ibu kalau dengar jalan Allah sekarang apa sih begitu dengar jalan Allah? Apa pemikirannya? Surga semua. Yang akan banyak melepaskan kamu dari kesadaran. Nanti kita akan berbicara kesadaran ini adalah melepaskan kita dari realitas. Banyak, mayoritas. Lanjut. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Yang mengkafirkan, contoh ya, si Abu sesat, yang menyesatkan saya juga, misalkan, yang menyalahkan kita juga, misalkan, itu persangkaannya dia, betul nggak kira-kira? Iya. Tapi ngerasa bener nggak? Iya. Kenapa? Hah? Dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin dulu. Tadi ibu ngomong, habis Natalan misalnya ya, datang ke community Islam yang agak konvensional misalnya. Terus ngomong, kamu tuh begini. Mereka bisa ngerasa benar nggak? Dan orang yang datang ke acara Natalan ini bisa disalahin nggak? Kenapa begitu? Hah? Pasti beda konsep. Tapi kenapa bisa begitu? Bukan. Karena mereka mayoritas. Kan kebanyakan di situ kata Quran. Betul nggak? Sekarang mayoritas itu dianggap kebenaran. Sampai sini oke? Makanya hari ini orang nggak mau lepas dari mayoritas. Kenapa? Takut kenapa? Kok nggak beda ya sama dia? Justru kita didesain untuk beda. Tapi mayoritas pengen menyeragamkan nggak kira-kira? Iya. Contoh. Udah ya, dikit lagi nih. Udah punten ya, saya pakai diksi-diksi dikit lagi aja supaya kita ngerti. Ada pemahaman subjektif dan objektif. Ketika ibu menyatakan ini adalah papan tulis, itu subjektif. Karena kita tahunya ini papan tulis. Oke? Nah, nanti kita sebut sebagai interrealitas subjektif. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Persib sama Persija tarung. Bobotoh sama The Jack berantem nggak? Kenapa begitu? Karena Bobotoh megang Persib, The Jack megang Persija, betul nggak? Berarti scoop dari majority-nya itu hanya wilayah kota. Sampai sini oke? Berarti kalau nanti ada Persib lawan Persija tanding, Bobotoh sama The Jack bisa berantem. Tapi misalnya hari Senin Persib lawan Persija, besok Senin. Minggu depannya Indonesia lawan Malaysia.
Indonesia lawan Malaysia. Orang yang datang yang sama, Persib dan Persija ketemu di stadion, temenan nggak? Kenapa? Karena realitas subjektifnya lebih gede. Betul nggak? Lucu nggak? Minggu lalu gebuk-gebukan, minggu depan Indonesia, betul nggak? Artinya apa? Kalau realitas interrealitas subjektif kita semakin mengecil, semakin banyak konflik. Ibu-ibu pendukung Persib, pendukung Persija. Persib udah ya, udah ceritanya gitu. Nah, ceritanya. Ketemu sama ibu-ibu geng pengajian pendukung Persija gitu misalnya. Misal. Persib Persija main bisa gontok-gontokan nggak? Kenapa? Karena konsepnya masih sebatas kota. Betul nggak? Nah, masih sebatas kota. Tapi kalau udah minggu depannya yang tanding Indonesia lawan Malaysia atau Indonesia lawan Arab, ya, ibu sama pendukung Persija jadi temenan nggak? Kenapa? Kenapa minggu lalu ribut, kok minggu depan temenan? Aneh nggak? Aneh. Berarti pertanyaan saya, yang membuat gontok-gontokan itu bukan siapanya, tapi tergantung belief system kita terhadap konsepnya gitu. Sip? Punten ya. Saya Islam, ini Kristen, bisa berantem nggak? Karena tadi itu urusannya cuma Bandung sama Jakarta. Coba ngomongin bumi, kita sebagai warga bumi. Betul nggak? Sekarang saya tanya, mau ini Kristen, Islam, Buddha, Hindu, kalau kita ngomong interrealitas subjektif yang lebih besar, kita sebut satu, kul a'udzu birobin nas. Berarti waktu ibu ngomong keluar dari Natalan ketemu orang yang ribut gara-gara ini, simple bu, mereka mainnya kurang jauh, udah gitu aja. Nah itulah kenapa Quran selalu ngasih solusi. Jadilah orang yang bijaksana. Bijaksana itulah yang disebut dengan yang namanya hikmah gitu. Iya. Dan kita jangan lupa bahwa kalau kita benci sama dia, jangan-jangan interrealitas subjektif saya sempit banget nih. Saya taunya cuma segini, dia taunya udah lebih banyak. Betul nggak Bu? Iya dong. Makanya Bu punten ya, di Quran kalau ngomongin rezeki yang paling gede dapat apa sih? Ya. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Oke, tahan dulu. Menganugerahkan nggak? Berarti ini gift nggak? Iya dong. Pertanyaan, kalau kita pengen dikasih, kita perlu memenuhi kualifikasinya nggak kira-kira? Iya. Ibu maaf ya, bijaksana tuh nggak random. Bijaksana nggak. Nggak gitu. Berarti yang menentukan kita bijaksana atau tidak siapa? Awas nih ngomong Allah lagi. Ya enggak. Kita mau latihan atau enggak gitu. Dapat ya? Dapat ya? Lanjut. Kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, Mayasya ini Allah cuma mau ngomong, kalau kamu latihan, kamu bisa. Kalau kamu nyari, kamu bisa. Kalau kamu nanam, kamu yang akan dapat hasilnya. Oke? Jadi Bu punten ya, urusan hikmah nggak bisa diwakilkan. So kamu aja yang ngaji, nanti saya yang bijaksana, nggak bisa. Nggak apa-apa saya mah tenang, anak-anaknya udah soleh-soleha semua. Ini nanti kalau saya mati, ngedoain saya masuk surga. Belum tentu loh. Gitu ya. Sip ya. Berarti si hikmah ini, poin utamanya adalah bagaimana kita melatihnya. Nah, lanjut. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Tuh Bu. Yang disebut sebagai rezeki gede itu bukan masalah ngomongin uang, bukan masalah tanah, harta. Kenapa? Punya uang, punya tanah, punya harta, nggak punya bijaksana, stres hidupnya. Kan kita udah bahas ulang-ulang ya, uang itu nggak bisa memberikan kebahagiaan, nggak bisa. Kalau dikit, iya. Kalau banyak mau bisa sih gitu. Ya, dalam konteks di sini apa maksudnya? Ketika kita memiliki kebijaksanaan, mau dalam kondisi apapun, kita bisa ada dalam keadaan balance.
Nah, balik nih. Punten nih ya, fakta kita bicara. 95% masyarakat kita katakanlah 2 tambah 2 gitu pemahamannya. Misal. Kenapa? Karena dogmanya kencang banget misalnya. Sementara ketika dogmanya kencang berarti yang sadar 5% nggak? 5% betul ya? Minoritas nggak? Iya. Pertanyaan. Yang minoritas bisa merubah mayoritas nggak? Nggak bisa. Dan yang 95% mau transfer ke sini nggak bisa dipaksain. Yang bisa kita lakukan adalah bijaksana. Gitu. Makanya ketika Nabi Muhammad, Bu, kita tahu ya Nabi Muhammad itu kan wise banget ya. Nabi Muhammad ngomong sama Umar dan Nabi Muhammad ngomong sama Ali itu beda bahasanya, Bu. Beda bahasanya. Kenapa? Saya tahu saya ngomong sama siapa gitu. Gitu kira-kira. Nah, maka sama tipikal-tipikal 95% yang susah ngelihat interrealitas subjektif yang lebih gede, yang dia menuhankan let's say identitas, yang dia mengkafirkan agama lain, itu dia masih ada di proses itu dan it's okay. Kan kalau dalam tradisi Jawa tuh ada kata-kata sing waras ngalah. Jadi yang waras banyak atau dikit? Kita yang mana? Ya kadang waras, kadang enggak ya. Ya nggak apa-apa sih. Tapi ibu-ibu yang penting sadar kalau lagi nggak waras itu yang paling penting. Karena kalau udah mulai saya nggak sadar saya lagi nggak waras itu bahaya. Ada aku tidak tahu, kalau aku tidak tahu, itu bahaya banget. Tapi kalau aku udah mulai saya tahu kalau saya tidak tahu, that's good. Dan nanti ini nggak ada argumen. Kenapa? Pokoknya, katanya. Jadi yang kayak gitu mah nggak usah dilawan sih gitu. Udah aja gitu. Dan kitanya nggak usah jadi kayak gimana ya. Mau ngasih contoh, nggak penting sih Bu. Karena makanya wajar nggak doa tuh gini Bu. Ini di doa pelajaran belajar. Jadikanlah kami kelompok yang sedikit. Pernah dengar nggak? Iya. Kenapa yang sedikit coba? Ya ini. Iya. Sip ya. Berarti mayoritas akan menuhankan konsep nggak? Iya. Sementara orang yang sadar udah nggak menuhankan konsep, tetapi dia mengalir dengan konsep. Jadi kalau ada orang ngomong, Bu, saya sangat amazed sama Keanu Reeves. Itu dia yang main Matrix ya. Keanu Reeves tuh ngomong gini nih di quotes-nya. Saya udah pada tahapan orang mau ngomong 2 tambah 2 sama dengan 5, saya akan senyum dan nggak apa-apa sih, udah nggak apa-apa. That's okay. Gitu. Kenapa? Karena ya buat dia semuanya udah hanya menjadi sebuah yang namanya realitas. Gitu kira-kira. Dan ya balik lagi ya, kalau kata orang Sunda mah jangan ngahajain juga gitu loh Bu. Wah udah ngerti nih ya bahwa semuanya adalah manusia, datang gitu terus gimana? Nggak bisa, yang penting ini nggak bisa. Nggak bisa. Sip ya. Nah balik lagi nih, jembatannya untuk 5% sama 95% jembatan penemuannya apa? Welas asih. Bukan knowledge. Knowledge mah nggak nyampe Bu, nggak nyampe. Wah udah aja. Ya, makanya satu lagi ya. Surat 5 ayat 48 silakan. Duh, seru Seru. Ini nice start banget sih. Bagus nih. Ini start banget dari hiatus ini. Tensinya langsung voltase tinggi sih. Turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Oke, Ibu jangan mikir kalau turunin Al-Quran tuh buku, bukan loh ya. Bukan loh. Quran itu knowledge. Kitab itu pengetahuan yang di dalam nggak kebaca gitu loh Bu. Jadi sibuknya bunyi mulu, hatam mulu gitu. Sip ya. Makanya Quran selalu pengen kita supaya paham, bukan hatam. Betul nggak? Iya, sekarang orang lebih banyak hataman atau pahaman. Jadi yang penting paham atau hatam? Dua-duanya. Kan harus bijaksana. Awas nih, ada orang hataman. Kamu ya sebenarnya Quran tidak menyuruh kamu hataman. Jadi ribut atau Bu, jangan.
Sok yang hataman, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan lupa plus paham. Oke? Lanjut. Membenarkan apa yang sebelumnya. Tahan. Bu, Quran itu membenarkan atau menyalahkan? Membenarkan atau merevisi? Membenarkan. Berarti kalau membenarkan itu, oh iya ya. Bu, salah satu teknik bagaimana kita berdiskusi atau berbicara dengan lawan apapun, benerin dulu omongan dia, kita bisa masuk. Misal nih, orang ngomong, kamu gini. Sebenarnya nggak gitu sih, tapi oh iya juga sih. Nah, begitu oh iya juga sih, kebuka pintunya. Jadi begitu ada orang ngomong gini terus, enggak. Berarti kalau kita tidak membenarkan, kita nggak lagi jadi Quran gitu maksudnya. Paham nggak? Berarti kalau saya membenarkan bukan berarti saya ikut-ikutan ngebenarin, bukan. Karena saya mau jadi bijak. Contoh, Bu, gini ya, Quran itu yang terbaik gini. Padahal mungkin, contoh nih, kayak tadi. Orang yang KTP-nya atau agamanya Kristen pasti masuk neraka. Orang ngomong gitu misalnya. Saya paham, nggak di level itu. Oh iya sih. Nah, begitu oh iya sih, argumen dia diiyahin dulu nggak? Nah, itu adalah pintu gerbang untuk kita bisa masuk ke dia. Sip ya. Makanya Quran itu desainnya apa? Membenarkan. Berarti kalau saya menyalahkan Qurani nggak? Enggak. Sip ya. Tapi Bu, by the way, kalau kita udah punya pengetahuan dan ilmu yang ini benar, kadang-kadang pengen benar dari yang lainnya kira-kira. Itu masalahnya. Udah tahu nih satu. Makanya orang pengajian begitu dapat ayat yang dipikirin orang lain, ini si ayah harus tahu nih, gitu. Ini si ade harus tahu, gitu. Ya, bener nggak? Iya. Ini tuh tetangga saya harus tahu banget, dia tuh pelit banget nih ternyata. Padahal Quran buat siapa? Jadi lagi ngaji teh pikirannya orang lain terus, iya ini dia banget, iya dia banget. Jadi selesai ngaji teh nggak ada ke dalam gitu, nggak ada gitu, keluar terus gitu. Sip ya, benar. Urusan benar salah belaka itu nggak penting. Kenapa coba? Nih dijelasin ayat berikutnya, lanjut. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Oke, berarti Quran nyalahin Taurat nggak? Quran nyalahin Injil nggak? Membenarkan, benar. Tapi nanti kita ngerti ada esensi yang lebih dalam itu. Lanjut. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Jadi kalau dia Allah turunkan menurut kesaja. Belajar untuk merasa aku tuh nggak penting, udah gitu aja. Kan sekarang yang jadi ribet itu adalah apa? Oh, penting banget nih. Omongan saya tuh penting banget didengar. Betul nggak? Pendapat saya tuh penting banget gitu. Nah, begitu kita merasa nggak penting dan nothing, seperti ketika kita berallahu akbar ketika sholat, itu kan kita benar-benar nothingness gitu loh, Bu. Allahu akbar, inna sholati, akunya nggak ada, gitu loh, Bu. Berarti kalau aku sebagai konsep, berarti kalau si abunya nggak ada, yang hadir kesadarannya nggak? Iya udah. Maka nggak ada kepentingan di situ gitu. Nggak ngerasa penting di situ. Karena nanti pada akhirnya yang ngebuat konsep selalu ada, adanya kepentingan. Contoh, nak, kamu tuh sholat, nak. Karena kalau kamu nggak sholat, kamu dosa. Karena kalau kamu dosa, nanti waktu mama mau masuk surga, kamu manggil-manggil, nanti mama masuk neraka, nak, gitu. Jadi si ibu nyuruh anaknya sholat gara-gara kepentingan dirinya nggak kira-kira? Gitu. Betul nggak? Gara-gara ibunya bahwa nanti di nggak tahu lah namanya apa terserah ya, akan ada yang nanti ketika anaknya narik-narik orang tua masuk ke neraka. Jadi takut nggak? Makanya ibu-ibu cranky, marah-marah, anaknya suruh sholat, betul nggak? Gara-gara takut nggak? Masalahnya ibunya atau anaknya? Nah udah gitu. Betul nggak? Berarti ada kepentingan nggak di situ? Ada. Jadi gimana cara melepaskan konsep? Lepasin kepentingan. Makanya Bu, punten ya, punten pisan. Di surat Yasin ayat 21, ikutilah orang-orang yang tidak meminta balasan kepada kamu gitu.
Karena kalau ada balasan pasti ada kepentingan. Iya, kalau ada kepentingan pasti ada sponsor. Kata-kata sponsor. Titipan. Gitu. Dapat ya? Tapi padahal Pak gitu Pak Abu. Apanya? Saya kalau nyuruh anak ya memang untuk kebahagiaan si anak, bukan untuk tapi setelah kelak Kita udah pernah bahas dosa kan? Bu, punten ya, dosa tidak didesain untuk ditakuti. Untuk dikerjain. Karena kalau nggak berdosa nggak belajar. Tapi jangan mengulangi gitu loh. Sip ya? Iya. Bu, punten. Ajaran pertama manusia apa sih? Bikin salah. Makanya Adam makan buah. Berarti Adam ngajarin kita suruh ngapain? Bikin salah yang banyak. Makanya sok salah aja yang banyak. Karena maaf ya, tidak akan turun kemuliaan Allah kasih sayangnya kepada kita 1 milimeter pun dengan kesalahan kita yang sebanyak apapun tuh nggak ada, Bu. Karena kasih sayangnya selalu mendahului dari murkanya. Mau salah apapun, mau gimana pun. Karena kenapa? Urusan dosa bukan urusan sama Allah. Urusan kita mau bertumbuh belajar atau tidak gitu. Jadi ibu kalau ngelihat ada orang, ini orang berdosa banget, ini dia lagi mupuk sesuatu untuk mendapatkan hikmah. Ibu pernah dengar cerita pelacur yang ngasih makan dogi nggak? Minum, betul nggak? Iya, masuk surga nggak? Ya udah. Seumur hidupnya melacur, ending poinnya ngasih minum dogi. Masuk surga nggak? Nggak tahu. Ya tapi nggak gitu juga sih. Jadi kalau gitu saya tanya, rumus masuk surga gimana? Ngasih minum dogi. Ibu tahu ya, rumus panjang umur itu memelihara anjing, jangan lupa, Bu. Karena kalau udah ada anjing di rumah, malaikat pencabut nyawa nggak masuk, betul nggak? Iya, udah beres. Kan nggak akan masuk malaikat kalau ada anjing, betul nggak? Sok rumah banyak anjing, nggak akan ada malaikat masuk gitu. Udah, lanjut Bu. Ntar yang diingat-ingat jadi ini lagi aja. Lanjut dikit lagi. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Tuh, kalau ada apa-apa tuh konsep hati-hati. Pas dulu. Begitu ngerasa benar, ngerasa apa, kamu yang salah, apa konsep, ingat. Terlepas dari benar atau salah, apa gimana, lepasin dulu. Supaya apa? Kita ngelihatnya objektif. Bukan subjektif gitu. PR banget. Mudah enggak banget. Perlu latihan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan konsep. Atau Bu, maaf ya, kita tuh dari kecil kan udah ditipu ya. Ibu ngerasa ditipu nggak sama orang tuanya? Iya. Dikasih nama, nggak milih. Ya, agama nggak milih. Ditipu, nama ini gini, ini harus gini. Quote and quote, kenapa saya pakai kata-kata ditipu? Itu memang permainannya di situ. Karena yang datang ke kita konsep sebagai apapun itu pasti hasil dari semua tabur tuai kehidupan gitu kira-kira. Dan sekarang nggak bisa, wah aku tuh gini gara-gara orang tua saya. Nggak bisa. Karena itu yang akan jadi program kita saat ini. Yang dititipin di orang tua kita. Gitu. Makanya ada tabur tuai ada di situ gitu. Sip ya? Lanjut. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Tuh udah jelas, untuk tiap umat ada caranya, ada tradisinya, ada terserah beda-beda lah. Pokoknya ada macam-macam deh gitu. Nggak usah ribet di situ gitu. Ya, lanjut. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Kalau ini nggak pengen terjadi, udah semua nggak usah ada perbedaan. Betul nggak? Iya, lanjut. Tetapi Allah telah menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Berlomba-lombalah berbuat apa, Bu? Nggak ada berlomba-lombalah dalam kebenaran. Betul nggak? Mau sekarang ini Kristen, Hindu, Buddha, semuanya lagi kena bencana. Kebaikan datang, udah nggak ngelihat lagi itu semua. Betul nggak? Berarti bencana penting nggak? Karena bencana membawa kita melepaskan identitas. Kenapa? Kalau saya ditimpa bencana terus ada yang ngebantu jadi saudara. Jadi saudara.
Betul nggak? Jadi Bu, kita mulai menyadari ya, semesta ini sekarang lagi ngajarin kita untuk melepaskan ini semua, apapun caranya. Gitu. Oke? Dikit lagi, belum selesai. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadanya apa yang telah kamu perselisihkan. Sip. Hanya kepada siapa, Bu? Awas nih ya, kita serahkan segala sesuatu kepada Allah. Itu bukan berarti dibalikin pasrah. Bukan. Kembalikanlah kepada realitas. Realitasnya dia begitu kok. Gitu. Duh, memang ini tuh nggak mudah sih gitu. Tapi at least Bu punten ya, kalau kita mulai ngerti ini, kita bisa mengaplikasikan. Tapi even ininya nggak ngerti, susah ngaplikasinya gitu. Karena nanti itu ngomong gampang banget. Emang kalau ngomong gampang sih. Tapi kalau kita nggak ngerti ininya, kita nggak ada bahan untuk kita latih gitu kira-kira. Sip ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi nih. Ibu tuh dari rumah nggak usah, pokoknya hari ini semua positif. Ngapain? Udah aja, biasa aja lah gitu. Betul nggak? Karena kalau ibu keluar rumah udah masang semua positif, udah masang konsep nggak? Iya. Makanya pernah dengar kata, udah lillahi ta'ala aja, pernah nggak? Maksudnya apa? Kisera-sera, it will be. Mau kejadian apa? Ya udah. Ya udah. Karena dengan melepaskan yang namanya konsep yang nanti jadi ekspektasi, kita akan selalu expect dan apa yang kita expect itu akan datang kebalikannya gitu. Kan semua permasalahan datang dari ekspektasinya, Bu. Gitu intinya. Sip ya? Clear ya? Nah makanya kita ini udah kepenuhan konsep nggak kira-kira? Iya. Banget. Berarti Bu tugas para nabi dan rasul ngapain? Lepasin. Maka nabi dan rasul rata-rata ditolak nggak? Iya. Loh Nabi Muhammad pertama jadi nabi disebut orang gila kok. Betul nggak? Karena pada saat itu masyarakat Arab masih memandang bahwa perempuan itu salah satunya adalah bukan manusia. Dengan nuraninya Nabi Muhammad, enak aja perempuan juga manusia, kita harus mengangkat derajat mereka. Ditolak. Karena apa? Konsep. Gitu. Sip ya? Jadi punten-punten nih ya, agama sekarang bisa jadi konsep nggak? Gitu. Agama yang tadinya jalan menuju kesadaran, tetapi sekarang bisa jadi agama adalah konsep yang membutakan untuk kita justru malah menuhankan agama. Jadi agamanya kebanyakan dipeluk, nggak dikerjain gitu loh Bu. Dipeluk mulu, aku pemeluk, dipeluk mulu gitu loh. Betul nggak? Iya. Habis nggak mau menyatu sih dipeluk mulu gitu. Itu sih poinnya. Sip ya? Aman ya? Aman. Cukup ya pemanasan ya? Baru kita mulai nih. Belum mulai, Bu. Kan kita mau ngomongin ini tadinya. Ah, dah. Mangga, Ibu. Kan tadi ada yang bilang katanya antara Persib dengan Persija ya. Menyatunya setelah kita keluar negeri. Iya. Sekarang ada di Indonesia itu kan ada Persis, ada NU, ada Muhammadiyah. Itu kan kadang-kadang berbeda. Ya. Supaya kita menyatu, caranya bagaimana? Apa kita mesti ke Eropa yang kebanyakan? Bu, kemarin saya ketemu orang Sunda di Melbourne, happy banget Bu. Wah, Sunda. Ya gini. Satu ya, yang namanya hal-hal tadi itu nggak akan pernah hilang Bu. Kan udah hukum kan, iya kan. Nah, berarti pertanyaannya. Supaya mengerucut jadi Islam murni. Kenapa Bu? Supaya jadi Islam tuh, ya maksudnya tuh nggak ada perbedaan lagi jadi satu. Gitu. Nggak bisa. Ibu jangan nyari yang nggak ada Bu. Nah, contoh. Contoh. Ya Ibu jangan ngayal lah tuh. Contoh. 49 ayat 13. Aduh kayaknya damai banget gitu ya kalau gini gitu Pak ya. Itu mah nanti kalau Ibu udah nggak ada gitu. Iya. Ya ngerti. Cuman arah pertanyaannya tuh, Ibu maaf ya, sampai kapanpun penjahat nggak akan hilang. Betul nggak? Karena antara jahat dan baik selalu harus ada nggak? Itu namanya hukum balance. Mau disebut nanti pertukaran di situ ada,
Mau disebut kesetimbangan di situ ada, itu nggak mungkin nggak ada, Bu. Makanya setiap Musa pasti ada Firaunnya, betul nggak? Setiap siapa? Isa ada Herodesnya gitu. Muhammad ada Abu Jahalnya gitu loh, Bu. Gitu. Sok. Tadi berapa ya? 49:13 ya. Sok, lanjut, Bu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi desainnya memang beda nggak? Beda. Jadi ibu sekarang mengharapkan semuanya menyatu, bagus apa semua? Gini Bu, punten ya. Punten ya. Pertanyaan itu nggak akan ada kalau ibu udah ngelihatnya di sini. Gitu. Karena nanti punten ya Bu ya. Salah satu pelajaran penting perjalanan saya kemarin 1 bulan itu satu sih Bu. Nggak ada yang penting dalam hidup gitu Bu. Udah gitu aja. Nggak ada yang penting gitu. Sip, mantep. Misal ya, yang benar tuh gini, nanti akhirnya nggak penting juga sih gitu. Bingung sendiri gitu. Gitu ya Bu ya. Nah, tapi jangan lupa beda antara kita ngomong nggak penting tanpa knowledge, akhirnya jadi apa? Ngelawan ke semua. Jadi perpecahan. Tapi kalau sekarang kita ngertinya dalam konteks paham dengan hikmah, kesini gimana peraturannya? Ikutin. Kesini gimana peraturannya? Ikutin. Gitu loh Bu. Sip ya. Makanya ya. Jadi bagaimana menanamkan kesadaran kepada anak sejak kecil? Ya, tidak menderita nanti. Siapanya? Si anaknya. Oh enggak, si anak punya kurikulum sendiri. Iya. Iya. Dan itu nggak terlalu harus dipentingin sih. Karena kalau Teteh ngasih contoh, dia nyontoh nggak? Nyontoh. Selesai. Dan nggak bisa dengan kata-kata tuh nggak bisa. Karena kaitannya nanti sama apa? Energi, vibrasi, frekuensi. Gitu. Makanya Nabi Muhammad tuh nggak banyak cerita panjang gitu, nggak banyak Bu. Jadi Nabi Muhammad tuh nggak bikin kumpulan apa tabligh akbar, nggak gitu. Contoh, lebih banyak nih gini. Makanya dia diterima karena kenapa? Membuktikan cinta kasihnya. Atau Bu kebayang nggak diludahin, dilemparin sama orang, tapi tiap hari dikasih makan coba? Kan dahsyat gitu. Karena dia nggak mau mendakwahkan dengan kata-kata. Nih, saya mau contohin pakai perilaku gitu. Tapi anyway Nabi Muhammad juga ngerti ini itu adalah apa? Ini nih. Realitas gitu. Karena dia paham gitu. Gitu kira-kira. Sip ya. Jadi Ibu jangan ngahayal, wah nanti ada enak semua damai. Nggak akan ada. Semuanya selalu ada yin yang-nya. Gitu. Jadi jangan nunggu nanti damai baru saya berubah. Enggak, tapi kita bisa berdamai dalam chaotic gitu. Nanti saya nunggu kekacauannya mereda deh baru berubah. Justru bagaimana kita damai dalam kekacauan. Dalam perbedaan. Di situ seninya hidup tuh di situ sebetulnya. Gitu kira-kira. Sip ya? Oke ya? Nah, yang pengen saya ceritain sebenarnya ini Bu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jumatan jam berapa sih? Oh ya oke. Sip. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Kita satu lagi siapa ya? Telilis aman ya? Dapat ya? Ada lagi yang relate? Tugas kita adalah meluaskan wadah kita. Udah gitu aja. Teh. Nah, begitu wadah kita tanpa wadah lagi, itu namanya hidup. Begitu masih ada wadah, itu namanya mati. Contoh, pernah dengar kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun nggak? Sebagian besar mikir ilaihi rojiun tuh nanti pulangnya. Saya mau nanya, ibu-ibu udah nyampe belum sekarang? Ngomong ilaihi rojiun, contoh. Pernah dengar waktu kita awal-awal, kita semua mau pulang.
pertanyaan, ibu kalau dengar pulang itu mindsetnya nanti nggak? Nah, kenapa harus nanti? Karena sekarang masih, karena berpikir pulang itu perlu ke Tanah Kusir dulu, ke Cikutra dulu, betul nggak? Sip ya? Nah, yang pengen saya ceritain itu cuma satu ini. Ini dapat ya? Dah. Nih Bu, simpelnya begini. Once kita ngerti ini, kita latih. Insya Allah kualitas kesadaran kita membaiklah. Kenapa? Karena latihan terus gitu. Dan ngerti gitu. Meskipun sekali lagi apa yang saya ceritain ini adalah jadi ibu nggak usah percaya amat, itu nomor satu. Karena ini bukan untuk dipercaya, ibu kan. Ini sharing. Nanti dia alami, ibu dapat gitu. Kita upgrade barengan gitu. Sip ya? Oke. Contoh. Kita yang sejati itu kan bukan pikiran kita, betul nggak? Kita yang sejati itu kan bukan tubuh kita, betul nggak? Bukan. Ini mah casing. Berarti kesejatian kita itu cuma satu, namanya awareness atau yang disebut dengan yang namanya kesadaran. Bu, kesadaran kita tunggal nggak? Tunggal. Sip ya? Dah. Nanti kesadaran mewujud dalam sebuah tubuh fisik. Gitu. 50 orang. Berarti ininya 50. Tapi kalau dia ngelihat kesadaran masuk ke sini, kesadarannya ada berapa? 1. Esa. Betul nggak? Sehingga kalau kita ngelihat dengan kesadaran, nggak ada yang terpisah semuanya. Makanya Bu, di dalam kesadaran nggak ada orang lain. Ulang ya. Di dalam kesadaran nggak ada orang lain. Maka kalau nggak ada orang lain di dalam kesadaran, kita pasti care sama siapapun. Contoh. Ibu bisa nggak, atau siapa ya gitu ya, ngelihat orang susah, nggak peduli, bukan urusan saya. Bisa begitu nggak? Karena menganggap bahwa dia adalah orang secara di sini. Oke? Berarti kalau di sini masih ada aku dan kamu. Aku dan kau. Jadi iklan susu ya. Oke? Sip ya? Berarti kalau melampaui itu ke sini, ada lagi nggak aku dan kaunya? Makanya ini udah jadi kami. Ibu pernah kan kami ciptakan? Ya, itu berarti udah ada masih ada sekat nggak? Nggak ada. Jadi kalau sekarang saya ngelihat orang lain udah pakai kesadaran, nggak peduli mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau kenal, mau orang Negro, mau orang Sunda, saya tolong pasti. Apa dasar? Kenapa saya punya dasar untuk menolong? Bukan orang lain. Karena waktu saya nolong, saya lagi nolong diri saya sendiri, gitu loh Bu. Kamu adalah aku yang selesai. Sip ya? Berarti sekarang kita dikotak-kotakan sama konsep nggak? Bu punten ya, dikotakan konsep agama. Maaf banget, untuk Indonesia. Indonesia konsep nggak? Bu, Indonesia ada nggak? Mana Indonesia? Interrealitas subjektif. So, batas Jawa Barat, Jawa Tengah kan nggak ada batasnya, yang bikin kan kita, betul nggak? Iya. Ini Jawa, ini Kalimantan, ini Papua, ini Sulawesi, yang buat kita. Aku orang Jawa. Padahal kalau itu semua nggak ada, kita semua adalah Nah, selesai. Itulah nanti salah satu esensi, jadilah manusia. Kenapa? Sudah melepaskan ini nih. Jadi akhirnya, tapi meskipun udah belajar ngelihat orang nyebelin mah, ya susah-susah juga sih, gitu. Nyebelin juga, marah-marah juga. Tapi seenggaknya ngerti bahwa tetap aja apapun itu nggak ada orang lain di situ.
Karena kenapa Bu? Menyebalkannya dia pasti proyeksi dari dalam. Ibu kalau nggak ketemu orang nyebelin, ibu nggak nyadar kalau diri ibu nyebelin, udah gitu aja. Karena itu mau cermin. Ketemu orang gini, gue banget gitu. Ketemu gini, gue banget gitu. Kenapa? Karena nggak ada kaca, kita susah ngelihat muka gitu kira-kira. Sip ya? Dapat ya? Nah, nanti mudah-mudahan nggak terlalu lama. Saya masih lama di Bandung, tapi anyway ya, tenang aja. Kita akan bahas bahwa di sini di antara kesadaran sama tubuh fisik, di sini ada di tengah-tengah, Bu. Insya Allah. Pertengahan ini dalam bahasa Arab disebut barzah. Pernah dengar alam barzah nggak? Iya, alam barzah kan bukan, ya nggak apa-apa sih. Tapi bukan itu poinnya. Barzah itu pertengahan antara kesadaran yang disebut sebagai ketunggalan dan keterpisahan. Itu barzah namanya. Nah, nanti di sini ada apa? Pikiran, perasaan, emosi, memori, nafsu, keinginan. Nah, seenggaknya Bu, kalau kita udah masuk ke dalam Qul huwallahu ahad, ngeliat apapun ini, nggak ada orang lain aja. Jadian ego sistem. Betul nggak? Karena manusia ngerasa lebih baik dari pohon. Makanya pohonnya dihabisin. Untuk kepentingan siapa? Manusia. Karena kita lupa bahwa mereka adalah bagian dari kita. Bu mau punya uang triliunan, nggak ada pohon, mau makan apa? Orang uang nggak bisa numbuhin makanan. Betul nggak? Kita nggak makan uang gitu. Uang itu alat. Tapi kalau kita nggak membuat relationship antara semesta dan seterusnya, tidak terjadi yang namanya ekosistem gitu. Sip. Ngambil titik tengah definisi. Gitu kan. Kalau tadi dikatakan kesadaran kita semua adalah tunggal, gimana compare-nya dengan ketika kesadaran saya waktu SMP berbeda dengan kesadaran saya saat ini. Kesadaran saya saat SMA berbeda dengan kesadaran saya saat ini. Oke. Gini Kang. Kesadaran kita tuh ini. Oke. Waktu SD ketutupnya segini Kang. Aduh, ya anggap ketutupnya segini aja ya. Ada warna. Oh iya, nggak apa-apa. Gini. Ini kesadaran kita nih. Begitu lahir, bof, ketutup nggak semuanya? Tutup. Sama apa? Konsep. Pelan-pelan, mulai ngerti nih. Kebuka dikit-dikit nih. Kebuka lagi dikit-dikit. Ginilah, dari acak-acakan segini. Nih, ini beneran kesadaran yang 100% ketutup sama konsep. Gitu kan. Dah. Akang SMP nih ceritanya. Konsepnya beda nggak kira-kira? Beda. Bisa nutup lagi nggak? Atau bisa makin menipis? Tergantung. Nah, sip ya. Nah, begitu Akang menderita nih ceritanya. Kena X menderita. Di situ mulai. Dari semuanya tinggal segini kan. Gitu. Nah, puncak dari semua puncaknya. Gitu. Inilah yang disebut ilahi rojiun. Gitu kan. Sip ya? Kan ada pertanyaan, kalau pemahaman saya, kayaknya kan kalau melihat itu ya bukan sebaiknya gitu. Oh iya, ya itu kan bahasa nama aja sih Bu. Iya gitu. Tapi kan juga orang, Allah tuh kayak seperti atau bagaimana ya? Iya. Ya, gini. Itulah kenapa Quran selalu mengatakan kata-katanya dia, Bu. Betul nggak? Dialah Allah. Berarti Allah nama bukan? Nama dong. Betul nggak? Kalau ada namanya harus ada barangnya nggak? Nah gitu. Kan nggak mungkin ada nama nggak ada barang.
Jadi nanti mau bicara masalah Allah, mau bicara masalah kesadaran, mau bicara masalah ma'rifatullah, mau bicara masalah-masalah, itu semua hanyalah jembatan untuk kita mengaplikasikan. Kenapa? Karena pada ujungnya tadi udah gini aja. Makanya begitu Nabi Muhammad ditanya, apa sih intinya? Itu. Gitu. Sip ya. Nah, cuman untuk membahasakan ada visual, ada apa, maka perlu ada simbol. Maka perlu ada ritual. Maka perlu ada syariat. Kenapa? Karena bukan nggak semuanya ya. Semua tahapan yang harus dirangsang dulu untuk apa sih? Panca indera dulu. Harus ada dengar, lihat. Dengar, lihat. Dengar, lihat. Nanti masuk ke mental. Nah, begitu udah masuk ke mental, itu semua udah terlewati gitu. Makanya dalam prinsip agama di teman-teman Christianity, Tuhan itu disebut imago Dei kan, the image of God. Makanya ada image-nya. Maka ngelihat image itu bukan menuhankan image-nya, sebetulnya bukan. Cuman pengingat. Gitu. Perantara. Sip ya? Contoh ya, contoh. Nih, dikit ya, supaya kita bisa menghargai apapun. Ibu-ibu, ini ada 2 orang. Dia punya background memori yang beda-beda nggak? Yes. Si A itu dapat sapu tangan dari ibunya. Ini saya ingat banget cerita ini dari guru saya. Dan ini cerita real. Jadi si A ini dapat sapu tangan, Bu, dari ibunya. Ibunya meninggal. Barangnya sama-sama sapu tangan, dilihat sama 2 orang berbeda, tapi si A ngelihat sapu tangan bisa nangis. Betul nggak? Karena sapu tangan tanda bagi sesuatu. Terus si B ngelihat, apa sih lu ngelihat sapu tangan aja nangis? Dia nggak tahu. Betul nggak? Sehingga segala sesuatu apapun itu semuanya relate dengan background-nya. Jadi ketika tetangga ya nyembah-nyembah patung, tar dulu, bukan patungnya. Jadi kalau di situ terus ribut aja urusan patung, urusan ini, nah itu gitu kira-kira. Sip ya? Karena nanti pada akhirnya, Bu, tidak ada kehidupan selain di dalam diri kita. Di luar ini hanyalah ilusi. Ibu dengar saya nggak di luar. Ibu lihat saya nggak di luar. Ngelihat ini nggak di luar. Semuanya within. Dan ketika tahu bahwa itu semua adalah within, kita akan masuk ke sini gitu. Sip ya? Oke? Lumayan ini pemanasan yang oke ya? Itu saya belum cerita kemarin. Wah, Bu, nantilah kita cerita di next ya. Wah, kemarin tuh banyak ketemu banget. Jadi semakin meyakinkan bahwa frekuensi itu nggak bohong gitu. Setiap ketemu sama siapapun di mana-mana, nggak jauh-jauh ngobrolinnya ini lagi. Nggak kenal ngobrolin ini lagi. Dari perspektif yang, wah udah dahsyat lah gitu. Jadi saya benar-benar bisa mengatakan Shadaqallahul Azim ketika Quran, adakanlah perjalanan di muka bumi, itu penting benar, yes. Karena cakrawala, sudut pandang, waduh deh Bu, itu akan benar-benar, ya bagi saya gitu ya, dengan bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu tuh kita lebih banyak nggak tahunya gitu. Dan di situ selalu belajar menjadi pembelajar tuh penting banget sih gitu kira-kira. Dan kesadaran dibawa kemana-mana berhasil, udah gitu aja. Karena kesadaran banyak menolong dalam kondisi apapun gitu. Wah, cerita-cerita anehnya banyak lah gitu. Dan mulai menyadari bahwa ternyata cerita aneh bukan hanya waktu umroh ke Mekah gitu Bu kira-kira. Nah, ketika kita yakin dan sadar, banyak hal dan hikmah yang benar-benar bisa kita ambil dari semua perjalanan gitu. Itu sih poin. Sip ya? Oke? Ada pertanyaan lagi? Dikunyah ya ibu-ibu ya? Nanti kita bahas 3 ini ya. Ingatin ya. Ini nanti ingatin aja kata kuncinya barzah. Supaya nanti kita main-main ke alam barzah gitu. Terberesin barzah kita. Cekap ya ibu-ibu ya? Dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? Bismillah ya. Mudah-mudahan ini bukan hanya jadi knowledge, tetapi kita aplikasikan dalam kesadaran. Oke, kita tutup dengan hening sejenak, santai dan rileks, mangga. Al-Hadiniyah
Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu hatur nuhun, semoga bermanfaat, sehat selalu, keep happy. Insya Allah kita ketemu dalam waktu dekat. Nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.